Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Waktu Saya Takut, yang terambil dari Mazmur 56. Mari Bapak Ibu Guru dan saudara yang terkasih, sebelum kita memulainya, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, setiap berkat yang Tuhan curahkan untuk kami, dan setiap pengampunan yang Engkau berikan kepada kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih terus memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup kudus, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau kuduskan kami, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus, Engkau tilik hati kami masing-masing Tuhan dengan segala permasalahan hidup, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh diberi kepekaan akan kebenaran firman-Mu, sehingga oleh karena kuasa-Mu tentunya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami masing-masing, selidiki hati kami dan tunjukkan apa yang menjadi kesalahan hidup kami, sehingga kami bisa introspeksi dan kami bisa memperbaiki diri. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, akan saya bacakan terlebih dahulu Mazmur 56. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Merpati di Pohon-pohon Tarbantin yang Jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian bacaan dari Mazmur 56. Renungan pagi ini tanggal 30 November 2020 yang berjudul Waktu Saya Takut. Nats terambil dari Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saat dikejar Saul, Daud kabur dari rumah imam di Nob. Ia sampai ke Gat, tempat musuh-musuhnya tinggal. Di sana ia langsung dikenali dan dibawa ke hadapan Raja Akis. Berbagai kisah dan lagu merayakan kemasyhuran Daud. Ia telah membinasakan ribuan orang Filistin. 1 Samuel 21 ayat 11.
Kemasyuran itu dicapainya dengan mengorbankan para wanita dan anak-anak Filistin yang kehilangan suami dan ayah mereka. Karena itu, ini adalah kesempatan bagi orang Filistin untuk membalas dendam. Daud kehilangan keberaniannya. Di dalam ketakutan yang dalam, ia pura-pura sakit ingatan, menggores-gores pintu gerbang, dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ayat 13. Akis mengusirnya dengan pandangan rendah. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Ayat 15. Dengan hati hancur dan merasa sangat terhina, Daud melarikan diri ke Adulam di Yudea. Di dekat situ terdapat sebuah bukit dengan banyak gua. Ia merangkak masuk ke dalam salah satu gua itu sendirian. Ketika ia menjalani kesendirian di gua itu, pada titik terendah di hidupnya dan dikelilingi musuh-musuhnya, Daud mulai merenungkan kasih Allah yang lembut dan setia. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tulisnya Mazmur 56 ayat 4. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Ayat 9. Mungkin saat ini Anda berada di dalam sebuah gua. Anda pun dapat berkata kepada Allah, aku percaya, aku tidak takut. Ayat 12. Demikianlah renungan pagi ini yang mengisahkan bagaimana Daud merasa sendiri, merasa terancam nyawanya. Satu-satunya hanyalah Allah yang membuat dia percaya, yang membuat dia bangkit, dan yang menyadarkan bahwa kesendirian, ketakutan, kesengsaraan yang dialami tidak membuat hubungan persekutuan dengan Tuhan itu menurun kualitasnya. Bahkan semakin dia percaya, semakin dia dekat dengan Tuhan. Demikianlah seharusnya hidup kita. Situasi pandemi corona seperti ini yang semakin terpuruk di seluruh dunia mengalaminya. Baiklah, kita meneladani apa yang Daud sudah lakukan. Tetap percaya kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita masing-masing. Hanya Tuhanlah yang akan melancarkan dan membantu kita bangkit perlahan-lahan. Dan kita yakin sepenuhnya Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia berarti menang atas maut. Dia menang atas segalanya. Maka kita pun percaya, jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun akan menang menghadapi situasi apapun. Damai sejahtera Allah pasti melingkupi hati kami masing-masing, sehingga pikiran dan hati kami bisa fokus dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kami ke depannya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, mudah-mudahan apa yang menjadi renungan membuat kita semakin yakin bahwa kita ini tidak sendiri, tetapi selalu ada dalam kerangka rencana Allah dan penyertaan Allah. Sungguh luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih untuk renungan hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa kasih-Nya Engkau kepada kami. Engkau tidak pernah melalaikan kami. Engkau juga tidak pernah melupakan kami. Engkau terus membimbing kami untuk bisa terus menghadapi jalannya kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak masalah yang kami lalui dan yang belum terselesaikan. Bantu kami ya Tuhan, kuatkan iman kami. Biarlah Roh Kudus Engkau menguasai hati kami, damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa
keluar dari masalah kami satu persatu dan menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin.